Tanak, 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 aku anak tanak. Ku bangga bertumbuh, sukacita bersama. Aku anak Tuhan Yesus, selalu bersyukur dan berdoa. Belajar kasih, gerak dan lagu, bisa yuk tanya Romo. Ku bangga jadi anak tanak, teman anak Katolik. Ku bangga jadi anak tanak, teman anak Katolik. Halo, selamat datang di channel YouTube Tanak, teman anak Katolik. Jumpa lagi nih sama Kak Grace. Kak Grace ada janji nih sama Simon. Mau ada cerita dongeng baru. Yuk ikut yuk. Kak Grace mana nih? Katanya mau datang ke sini. Dia chat aku, katanya dia punya dongeng baru. Sabarlah Simon, kita main dulu aja sambil nunggu. Halo semuanya, lagi nunggu aku ya. Kak Grace, masuk sini Kak. Maaf ya telat. Tadi Kak Grace harus bantu mama dulu. Santuy kak, si Simon aja tuh yang gak sabaran. Lauren, Renata, sini. Aduh, sorry ya Simon. Aku mulai cerita ya. Kalian ambil posisi yang enak. Cerita apa Kak? Bagus nggak ceritanya? Pasti bagus dong ceritanya tentang si Keong Kerdil dan si Kura Kecil. Ada yang udah pernah dengar? Aku juga belum. Kalau gitu, aku mulai cerita ya. Yuk adik-adik, mari dengarkan cerita Kak Grace. Musim hujan telah tiba. Di sebuah sungai namanya Sungai Kedamaian, di sana ada dua sahabat yang sering bermain bersama. Mereka memiliki sifat yang bertolak belakang. Kura, kenapa kamu jalannya lambat sekali? Aku lelah mengikuti langkahmu, cibir si Keong. Maafkan aku, Keong. Aku lelah habis membantu ibu merapikan rumah, sahut Kura. Tanpa melihat keadaan dirinya, Keong selalu menghina Kura. Padahal mereka sama-sama berjalan dengan lambat. Keong anak manja, cengeng, dan tidak bisa menerima kekurangan dirinya. Berbeda dengan Kura, dia memiliki sifat mandiri dan kuat. Yang pasti, Kura selalu menyadari kekurangan dirinya. Sebenarnya, Keong adalah anak yang baik hati, tetapi sangat dimanjakan. Ketika berbuat salah pun, dia tidak pernah ditegur. Berbeda dengan Kura, dia dididik agar menjadi anak yang kuat. Ibu, kenapa sih Keong selalu mengejekiku? Katanya aku berjalan sangat lambat, padahal kami itu sahabat. Isah Kura kepada ibunya. Jangan bersedih jagoan ibu, kamu anak yang kuat. Kamu tidak perlu sedih diejek seperti itu. Sabar ya nak. Keesokan harinya, ketika Kura sedang berjalan menuju sungai, dia melihat Keong sedang diejek dengan teman-temannya. Kura tidak berdaya untuk menolong Keong. Aku ingin sekali berlari membantu Keong. Kura terseok-seok melangkah menuju Keong yang sedang menangis. Keong pergi meninggalkan sungai tanpa tahu bahwa Kura melihat kejadian tersebut. Maafkan aku, Keong. Benar katamu. Aku sahabat tidak berguna. Jalanku lambat. Bahkan pada saat engkau diejek, aku hanya bisa melihatmu dari kejauhan. Gunam Kura. Ibu mendekati Kura yang sedang berbicara dengan cermin. Dengan senyuman tulus, ibu menasehati Kura tanpa lelah. Hingga dia menjadi anak yang kuat. Jika ada yang menghindarmu, diamkan. Kamu tidak usah membalasnya. Jika menurut kamu sudah keterlaluan, maka bertindaklah. Ceritakan pada ibu. Itulah nasihat yang selalu diingat Kura. Meski Keong sering menyakitinya, dia tetap menyayangi Keong.
Semenjak kejadian di sungai itu, ejekan teman-teman pada Keong membuat sikap Keong berubah kepada Kura. Keong menganggap bahwa dia berjalan sangat lambat karena sering bermain dengan Kura. Hai Keong, apa kabar? Ayo kita main ke sungai. Sudah lama tidak bermain di sana, ajak Kura. Keong bersikap cuek atas ajakan Kura dan pergi begitu saja. Hari berikutnya, Kura melakukan hal yang sama. Begitupun dengan sikap Keong. Kura selalu bersemangat, terus aja mengajak Keong bermain. Akhirnya, Keong kesal. Kura, kenapa kamu tidak bosan-bosan mengajak aku bermain? Aku ketularan lamban karena bersahabat dengan kamu. Dengan suara keras, Keong membentaknya. Maafkan aku, Keong. Aku bukan sahabat yang baik. Bahkan saat kamu diejek sama teman-teman, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Keong terkejut. Ternyata Kura mengetahui ejekan teman-teman terhadapnya. Keong pun bertambah kesal kepada Kura dan semakin menyalahkan Kura. Semua ini salah kamu. Pergi. Lupakan aku. Aku tidak ingin lagi bersahabat denganmu. Makhluk lelet. Kura pun berceritakan semua kepada ibunya. Ternyata selama ini dia menganggap dia berjalan sangat lamban akibat berteman dengannya. Seperti biasa, Ibu Kura dapat menenangkan hati anaknya. Baginya, apa yang dilakukan Keong hanyalah angin lalu. Sudah sebulan, Keong tidak menyapa Kura. Hati Kura sangat sedih. Setiap hari, Kura selalu berdoa untuk Keong. Hingga suatu hari, Keong dijaili oleh Kancil yang arogan dan suka mengejek. Kancil, cukup! Selama ini tidak ada yang berani melawan kamu. Biarpun kami lelet, kami selalu bersyukur dengan keadaan kami. Kura panjang lebar menasehati Kancil. Tidak disangka, Kancil adalah sosok yang cengeng. Dia pergi sambil menangis karena dibentak oleh Kura. Terima kasih, Kura. Kamu masih baik sama aku. Padahal aku sangat membenci kamu. Selama ini aku mengejekmu untuk menutupi kekuranganku. Aku tidak tahan. Mereka selalu mengejek aku lelet. Maafkan aku. Kamu memang sahabat yang baik. Memiliki hati yang tulus. Isak Keong sambil memeluk Kura. Aku tidak pernah marah sama kamu. Meski kita lelet, tetapi kita kuat dengan tempurung kita. Bisik Kura dengan tangis yang tertahan. Ternyata Kancil anak yang cengeng ya Kura. Dia nakal tapi cengeng, cibir Keong. Kita tidak boleh ikut menghina Kancil. Apa bedanya nanti kita dengan dia? Ucap Kura dengan kelembutan. Akhirnya, mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Apabila ada yang mengejek mereka, kini mereka tumbuh menjadi anak-anak dengan kepribadian yang luar biasa. Selalu membela jika ada yang melakukan perundungan. Gimana? Bagus kan ceritanya? Bolehlah, lumayan. Hahaha. Parah sih Keong, kura-kura baik itu malah dimusuhin terus dihina lagi. Bocil tukang bully tuh si Keong. Iya, Kura sabar banget ya. Teladan deh tuh si Kura. Kalau gitu menurut kalian pesan moralnya apa tuh? Kayaknya sih ya, pesannya adalah kita nggak boleh ngebully orang lain. Entah dia itu teman kita atau bukan, peace on earth lah. Benar tuh Renata, tapi menurut kamu kenapa sih kita nggak boleh membuli? Susah kali, mending kita tanya Modi. Nah, kalau begitu daripada kita bingung, yuk tanya Romo. Kalau gitu Kak Grace telepon Modi ya. Halo Romo. Halo juga Loren. Apa kabar?
Ada yang bisa Romo bantu? Romo, aku punya pertanyaan. Romo, mengapa kita nggak boleh jadi bocil tukang bully? Aduh, lihat nih tampangnya Romo. Kalau orang dibully, tampangnya kasihan. Tampangnya seperti tertekan. Dia penuh kekecewaan. Dan luar biasa mengerikan teman-teman. Jadi, sedari kecil sampai dewasa, kita harusnya stop bullying. Mengapa? Nggak boleh menghakimi orang, mencerca mereka, orang yang kekurangan. Apalagi mereka yang dalam keadaan ya kurang sempurna. Stop bullying. Nggak boleh teman-teman. Itu merupakan penghakiman. Dan ini melanggar martabat manusia. Adik-adik dan teman-teman kita diminta untuk menghargai martabat manusia siapapun dan dalam keadaan apapun dia. Jadi apalagi kita masih kecil, masih merasa so tahu gitu ya. Stop bullying. Tidak diperkenankan dan Allah nggak suka. Anak-anak Tuhan harus menampilkan diri sebagai yang terbaik, menghargai banyak orang karena sesama ciptaan itu adalah sempurna adanya. Gitu Loren. Tuhan berkati. Amin. Marilah adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berterima kasih karena kami boleh mempelajari bagaimana kami harus menghargai banyak orang sesuai dengan martabat manusia yang adalah baik. Kami mau belajar pada peristiwa hari ini untuk menghentikan caci maki, menghentikan bullying kepada sesama kami, dan kami mau menghargai siapapun dengan keadaannya apapun. Sehingga kami dan orang lain saling menyempurnakan. Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Engkaulah sahabat kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya dengan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah sekarang sudah paham ya kenapa kita tidak boleh membuli sesama. Seperti kata Modi tadi, membuli sama aja kita tidak menghormati martabat manusia. Maka mari kita stop bullying demi dunia yang lebih baik. Sekarang Kak Grace dan teman-teman di sini pamit dulu ya. Sampai jumpa di episode Tanak berikutnya.